Selamat hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan 18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki berani ataupun seorang perempuan yang berani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpah hanya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Dalam kelemahan manusia, terkadang bisa saja terpuruk dalam kehidupan, lalu menjual diri menjadi hamba bagi orang lain. Namun Tuhan membebaskan mereka dengan mengupayakan kemerdekaan, memberikan peraturan sosial kebebasan budak. Bila dikatakan di dunia setiap 23 Agustus dirayakan sebagai Hari Internasional menentang perbudakan, hari penghapusan perdagangan budak. Namun pada prakteknya di zaman modern ini masih berlangsung perbudakan, buruh paksa, pernikahan paksa, penjualan manusia dan organ tubuh, dan sebagainya. Untuk itulah perjuangan penghapusan budak, rasisme, prasangka, diskriminasi rasial, dan ketidakadilan sosial sangat dibutuhkan supaya manusia bermartabat, sehingga ada kesetaraan bagi umat manusia dengan tanpa perbedaan. Kita ingat pada bulan Juni lalu, 2 anak buah kapal orang Indonesia melompat dari kapal Tiongkok di Selat Malaka karena diduga diperlakukan dengan kerja paksa dan ada perdagangan orang, gaji tidak dibayar, menerima intimidasi dalam bekerja, mendapat ancaman, dan sebagainya. Di bulan peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan bagi manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu saling menggigit dan menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ketika ada yang bekerja di rumah kita, di kantor atau perusahaan kita, di perkebunan kita, apakah mereka kita perlakukan sebagai sesama saudara? Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita dari perhambaan kuasa iblis, maka kita tidak lagi akan memperhambakan diri kepada kuasa kegelapan. Tentu nyata nampak berdampak dalam hidup keberimanan kita. Kita akan berjuang memerdekakan sesama manusia,
sehingga tidak ada yang terkungkung, tertindas di tempat di mana kita bersama sesama. Setiap orang yang berada di rumah kita, di sekitar di mana kita dikatakan sebagai pemimpin, kita sebagai orang yang terberkati akan memberi sukacita bagi mereka. Menjadi pemimpin, maka yang dipimpin tidak merasa sebagai orang yang terbelenggu atau tertindas. Manusia di hadapan Tuhan adalah sama sebagai ciptaan. Tidak ada hamba atau majikan, semua sesama saudara. Bila kita memperhatikan firman Tuhan pada saat penciptaan manusia dikatakan, menurut gambarnya, dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak diciptakan ada yang budak lalu ada majikan. Tapi dalam perjalanan kehidupan manusia yang berdosa, justru terjadi pembedaan. Ada hamba dan ada Tuhan. Lalu hukum Tuhan memberi pembebasan bagi umatnya, sehingga sesama manusia tercipta adalah untuk saling membangun, menolong yang satu dengan yang lain, bukan untuk saling menindas atau menghancurkan. Di dalam sejarah keselamatan manusia, Allah adalah pembebas bagi umatnya. Hal ini sangat terbukti saat bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Juga bangsa Indonesia dan berbagai negara yang memperoleh rahmat darinya. Bagi bangsa Israel, ketika seseorang menghadapi kesulitan dan jatuh miskin, dia menjadi pekerja sebagai bayar hutangnya. Namun, hal itu tidak berlangsung hanya 6 tahun. Setelah itu dibebaskan, sekaligus diperlengkapi dengan berbagai fasilitas yang berlimpah pada tahun ke-7. Jadi bukan dilepas untuk kembali menjadi budak karena ketidakpemilikan, tetapi mereka keluar dengan bekal, upah, ternak, makanan, pakaian. Inilah saluran berkat dari sesama yang telah diberkati Tuhan. Hamba yang telah 6 tahun bekerja sudah patut menerima upah 2 kali lipat dari pekerja harian. Bagaimanakah kita menolong orang yang terpuruk? Janganlah di dalam keberhasilan kita tidak membiarkan mereka semakin terpuruk. Bila kita punya nasihat gratis, berikanlah. Atau kita mempunyai tempat bekerja baginya, terimalah. Biarlah kehadiran orang percaya boleh menenteramkan hati orang yang sedang mengalami kesusahan. Ternyata ada juga hamba yang lebih suka menjadi budak di rumah majikannya yang penuh kasih. Maka akan dibuat tanda dengan menindik telinga dengan jarum, sekaligus menempelkan jarum penindik di pintu untuk menyatakan budak laki-laki dan perempuan sudah menjadi miliknya. Mengapa menindik telinga? Sebab telinga adalah tanda kesetiaan, di mana akan selalu mendengar perintah tuannya. Pada masa kini, bila ada asisten rumah tangga, walau sudah diminta kembali ke rumahnya, namun berkata lebih sukacita di rumah majikannya karena dia merasakan ada kasih di sana, maka kita akan terbuka juga menerimanya. Hal ini adalah sesuatu yang positif. Pasti tuan rumah sudah memperlakukan asisten rumah tangganya dengan baik sebagai sesama saudara. Karena tidak masuk akal seseorang bertahan di rumah majikan yang tidak pernah menghargainya sebagai manusia. Dengan bentakan, kata-kata yang melukai perasaan, serta pukulan, pasti di hari kemerdekaan 17 Agustus akan memohon segera dibebaskan. Saat kasih hidup dalam keluarga orang percaya, rumah besar, kamar yang banyak, akan selalu berisi dengan orang-orang yang mau menginap di sana. Kesanalah Tuhan menyuruh orang-orang yang berdoa kepadanya dan memohon tempat menginap. Ada seorang pria sukses berkata, dia berhasil dalam kehidupannya sebab dia sangat hormat dengan membuat bersukacita orang tuanya, sekaligus patuh melakukan segala nasihat mereka. Saat ini dikatakan, setiap orang yang menghargai para pekerja di rumah atau di tempat usaha lain miliknya adalah orang yang terberkati. Mereka lah yang sedang
melakukan perintah Allah di dalam hidupnya yang terbatas, dan memperoleh berkat dari Dia, Tuhan kita, sebagai sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman kasih-Mu bagi kami umat manusia. Kami ciptaan-Mu adalah sesama saudara yang akan selalu saling menghargai dan saling menolong satu dengan yang lain. Engkaulah ya Tuhan yang memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap warga yang menikmati kemerdekaan ini selalu mengingat perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga tidak menjajah sesama umat yang telah Engkau merdekakan. Berkati setiap orang di negara ini untuk boleh berpartisipasi mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kebaikan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.